Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatia Azahra dari kelas 42D. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai profil rumah sakit, suatu instansi di rumah sakit, yaitu instalasi gawat darurat, yang dimana yang kita ketahui instansi gawat darurat ini bukan hanya sekedar ruangan biasa di rumah sakit, tapi IGD itu adalah salah satu pintu utama untuk penyelamatan nyawa. Sebagaimana kita bayangkan ketika seseorang sedang mengalami kecelakaan, serangan jantung, atau kondisi kritis lainnya, kemana tempat pertama yang akan mereka tuju, yaitu pasti jawabannya adalah ke instansi gawat darurat. Nah, hari ini saya akan menjelaskan itu mengenai yang pertama adalah pengertian dan fungsi dari IGD tersebut, kemudian juga dari struktur pelayanan dari IGD, terus juga ada alur pelayanan pasien, sumber daya manusia, dan juga tentang tantangan dan inovasi pelayanan. Pengertian dan fungsi. Fungsi utamanya instalasi gawat darurat ini itu untuk stabilisasi pasien yang kritis, untuk diagnosis awal, penanganan emergensi, rujukan atau perawatan lanjutan. IGD ini beroperasi selama 24 jam tanpa henti karena kondisi darurat bisa terjadi kapan saja. Untuk struktur dan fasilitas IGD, secara umum IGD ini memiliki beberapa area utama, yaitu ada area triase, ruang resusitasi, ruang tindakan, ruang observasi, dan ruang isolasi, dan juga ada ruang administrasi. Nah, fasilitas yang tersedia biasanya meliputi monitor jantung, ventilator, defibrilator, alat USG, alat penunjang laboratorium cepat. Semua peralatan ini dirancang untuk mempercepat tindakan medis dalam situasi yang kritis. Kemudian untuk alur pelayanan pasien di IGD itu dimulai dari registrasi. Pasien itu datang sendiri ataupun melalui ambulan. Kemudian pasien akan memasuki ruang triase. Nah, di tahap ini pasien akan diklasifikasikan berdasarkan kelompok kegawat daruratannya. Itu ada dari merah, kuning, hijau ataupun hitam. Kemudian untuk tingkatannya itu ada hijau, itu tidak gawat darurat, kuning itu gawat tapi tetap masih stabil kondisi pasiennya. Kemudian ada merah itu pasien yang gawat atau butuh resusitasi, dan yang hitam itu pasien yang meninggal. Triase ini itu sangat penting. Kenapa? Karena itu untuk menentukan prioritas penanganan. Nah, kemudian untuk pemeriksaan dan tindakan, dokter dan perawat melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindakan medis itu sesuai kondisi pasien. Kemudian untuk disposisi pasien biasa atau tadi yang udah berada di tingkat triase hijau itu bisa dipulangkan. Kemudian untuk setelah observasi untuk pasien dengan triase kuning bisa dirawat inap atau dirujuk ke rumah sakit lain, ataupun bisa dipindahkan ke ruang ICU. Kemudian untuk sumber daya manusia, pelayanan di IGD itu tidak bisa berjalan tanpa adanya tim yang solid. SDM di IGD ini bisa meliputi dari dokter umum, dokter spesialis yang on call, kemudian ada perawat emergensi, tenaga laboratorium, radiografer, dan petugas administrasi. Nah, semua petugas medis di IGD itu harus memiliki kompetensi yang khusus dalam penanganan kegawat daruratan seperti BLS, ACLS, dan ATLS. Nah, kemudian untuk tantangan dan inovasi, ada beberapa tantangan dalam pelayanan IGD. Itu pertama dari overcrowding atau penumpukan pasien, kemudian ada keterbatasan tempat tidur, kemudian juga ada tekanan kerja yang tinggi, waktu respon yang harus cepat. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, rumah sakit juga harus melakukan inovasi, misalnya sistem triasenya yang digital untuk memudahkan SDM, kemudian juga electronic medical record, kemudian ada fast track system untuk pasien yang non gawat, kemudian ada peningkatan pelatihan SDM.
Nah, inovasi ini tuh bertujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Uh, jadi untuk kesimpulan dari IGD ini sendiri itu kan merupakan unit yang sangat vital dalam sistem pelayanan rumah sakit. IGD ini merupakan garda terdepan penyelamat nyawa, kecepatan, ketepatan, dan kerjasama timnya itu menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan. Jadi melalui pemahaman terhadap sistem dan manajemen IGD, jadi kita dapat melihat bahwa pelayanan kesehatan itu bukan hanya tentang tindakan medis, tapi juga tentang pelayanan sistem yang terorganisir dengan baik. Jadi dari pemaparan saya mengenai profil instalasi gawat darurat, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.